Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1546-1550. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tidak diketahui kapan roh leluhur Luo Xiao terbangun. Dia juga merasakan perubahan situasi dunia melalui persepsi raja yang saleh. Oleh karena itu, dia menyuarakan pikirannya. Roh leluhur Luo Xiao selalu gila. Dia tidak memiliki persepsi spiritual utama. Persepsi spiritual kuno muncul dan berkata, pikirannya tidak jernih dan kesadarannya tidak jernih. Raja yang saleh tidak dapat mendengarkannya. Banyak roh kuno berkata, jangan dengarkan dia. Suara Luo Xiao terdengar sedih dan marah, tempat yang kecil, jangan berpikir untuk maju. Tetaplah aman dan jaga status quo. Tidak akan lama lagi tempat ini akan hancur. Jika kau ingin pergi, kau harus pergi. Roh Luo Xiao sebelumnya memang patut dihormati, tetapi pikirannya kacau. Jangan dengarkan dia. Banyak roh kuno berkata, Dewa Raja, Anda harus tahu bahwa jika Anda memimpin klan Anda untuk meninggalkan tempat ini dan memasuki dunia untuk bertarung, berapa banyak klan yang akan mati. Klan pencipta kita telah menurun dan tidak dapat menahan siksaan. Raja Dewa Langbao memiliki sosok yang anggun. Ia berdiri di kehampaan dengan pakaiannya berkibar tertiup angin. Ia tampak sangat tenang. Setelah beberapa saat, indera keilahiannya bergema di alam roh leluhur, saya telah memutuskan untuk memimpin ras pencipta untuk meninggalkan kekosongan di pantai seberang dan memasuki dunia untuk bertarung. Saya ingin mempertaruhkan hidup saya untuk sang pencipta. Mohon maafkan saya, roh leluhur. Akal sehatnya membuat banyak roh leluhur kuno marah, banyak leluhur berteriak marah, Lang, kami memberimu gelar Raja Dewa karena kami melihatmu tidak terpengaruh oleh emosi. Kamu mampu menilai dengan tenang dan berpikir demi rasmu. Kamu tidak akan membiarkan emosimu memengaruhi tindakanmu. Sekarang kamu tega berjudi, kamu hanya akan membawa ras kita menuju kehancuran. Jika kamu membiarkan emosimu memengaruhi tindakanmu, kamu hanya akan menjadi Kaisar Tai, Boyang, dan Sujun. Kami akan memberimu gelar Raja Ilahi, dan kami juga dapat mengambil kembali gelar Raja Ilahi. Jika kamu bersikeras melakukan segala sesuatu dengan caramu sendiri, maka kamu tidak akan lagi menjadi Raja Saleh dari ras pencipta kita. Ekspresi Raja Dewa Langbao masih setenang biasanya, dia berkata dengan acuh tak acuh, gelar Raja Dewa diberikan olehmu. Kamu berhak mengambilnya kembali, tetapi kamu tidak dapat mengendalikan pilihan anggota klanku. Pencipta kekosongan di pantai seberang hanya dapat bertahan hidup dengan mengandalkan desa yang riang. Sekarang desa yang riang telah pindah, aku, sang pencipta, harus pindah juga. Kalau begitu, cabut saja namamu sebagai Raja Dewa, kata para leluhur alam roh leluhur serempak. Raja Dewa Langbao menarik kembali indera keilahiannya. Pada saat ini, seluruh dunia roh leluhur muncul di langit di atas kekosongan pantai seberang. Itu menyelimuti berbagai dunia surgawi di pantai seberang. Para pencipta dunia surgawi ini mengangkat kepala mereka dan melihat dunia roh leluhur. Roh leluhur dari berbagai ras di dunia roh leluhur muncul satu persatu. Mereka menjulang tinggi dan agung. Persepsi ilahi mereka melonjak dan terpancar ke dalam pikiran setiap pencipta. Mereka mengumumkan bahwa mereka akan mencopot nama Langbao sebagai raja yang saleh, jelas dilarang bagi para pencipta untuk mendengarkan perintah Langbao. Berbagai suku pencipta gempar. Semua orang berbisik satu sama lain dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Sulit bagi mereka untuk menerima keputusan ini sejenak. Langbao selalu sangat tenang. Dia membiarkan roh leluhur mengambil segalanya darinya. Ketika roh leluhur mengambil segalanya darinya, indera keilahiannya meledak dan menyapu semua dunia di surga. Apakah ada pencipta yang bersedia mengikutiku dan meninggalkan pantai seberang yang kosong untuk bertempur di dunia luar demi mengambil kembali tanah leluhur kita dan merebut hak untuk bertahan hidup? Suaranya bergema di benak setiap kreator. Di sini, tidak ada masa depan. Yang ada hanyalah dunia yang diciptakan oleh kesadaran ilusi. Kehampaan di pantai seberang itu bagus, tetapi jika musuh datang, mereka akan menghalangi kita di sini, membuat kita tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Ikuti aku, dunia luar bahkan lebih luas. Dunia roh menjadi murka, dan indera keilahian yang membentuk dunia roh menekan indera keilahian Langbao, membuatnya mustahil baginya untuk terus membujuk sang pencipta. Langbao terus memanggil akal sehatnya,
memberitahu semua orang pikirannya. Mungkin ada persaingan ketat di sana, dan bahkan mungkin ada kematian, tetapi kita akan belajar, berkembang, dan mengikuti perkembangan zaman. Ikuti aku, demi masa depan ras kita, dan demi keturunan ras kita. Ikuti aku. Dunia roh leluhur tiba-tiba berubah menjadi mata yang besar. Itu adalah fondasi untuk membangun dunia roh leluhur, batu mentah awal yang mutlak. Indra ketuhanan banyak roh leluhur ditekan oleh batu mentah, dan indra ketuhanan mereka diperkuat lebih dari 10 kali lipat. Indra ketuhanan Langbao segera ditekan oleh mereka, dan dia tidak dapat lagi berkomunikasi dengan para pencipta. Ekspresi Langbao masih tenang saat dia berdiri diam di kehampaan, menatap para anggota klan di surga. Baik itu suku Zili, suku wanita ulat sutra, Zukiyu, Dongming, Yanlong, Xiatai, atau suku-suku lainnya, tidak ada satupun pencipta yang menonjol. Tidak ada seorang pun yang berbicara, mengatakan bahwa mereka ingin mengikutinya. Bibir Langbao bergerak, dia tidak menggunakan akal sehatnya, tetapi berbicara dengan suara rendah yang hampir memohon, ikutlah denganku, jangan tinggal di sini lagi. Dia tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya dan tidak bisa berhenti menangis. Dia berteriak, ikutlah denganku. Jika kau tetap di sini, sang pencipta akan dimusnahkan. Ikutlah denganku. Tetap saja, tidak seorang pun menanggapinya. Lang Er menatap mereka dengan putus asa. Semua orang menghindari tatapannya. Mereka terlalu bergantung pada roh leluhur. Roh leluhurlah yang mengorbankan diri mereka untuk menciptakan ruang di pantai seberang. Roh leluhur jugalah yang membangun dunia roh leluhur dan melindunginya selama jutaan tahun. Ketika mereka bertempur dengan desa Riang, para leluhurlah yang membantu Lang di sini untuk melawan kaisar pendiri. Lang He, raja yang saleh, juga dianugerahkan oleh para leluhur. Para leluhur dapat menjadikannya raja yang saleh, atau mereka dapat menjadikan orang lain sebagai raja yang saleh. Di permukaan, Lang He memegang kekuasaan terbesar, tetapi pada kenyataannya, para leluhur dari dunia roh leluhurlah yang memegang kekuasaan di sisi lain kehampaan. Para leluhur bisa menjadi raja dewa atau bayi suci. Lang Zhang terhuyung-huyung di langit, menatap penuh harap ke arah anggota klannya. Namun, tidak ada yang menanggapinya. Tidak ada yang berdiri dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Bahkan mereka yang biasanya sangat menghormatinya pun tidak berani menatapnya. Demi ras kreator, Langbao telah melepaskan semua emosinya. Namun, pada saat ini, emosi di hatinya tiba-tiba meledak, menyebabkan dia kehilangan kendali. Dia merasa bahwa semua yang telah dia lakukan sia-sia. Dia hampir kehilangan semua motivasi di hatinya. Teknik kultivasinya, jalur kultivasinya, hampir runtuh. Aku akan pergi bersamamu. Tiba-tiba, sebuah suara memecah kesunyian. Lang He sangat gembira. Ia melihat ke arah suara itu dan melihat Xiu Chong berdiri. Ia berkata dengan suara yang dalam, aku akan pergi bersamamu. Lang He, meskipun kau lebih muda dariku, kebijaksanaanmu selama bertahun-tahun telah meyakinkanku. Aku percaya pada penilaianmu. Dia berbalik dan berkata dengan suara keras, teman-temanku, siapa yang mau ikut denganku? Dia tidak menggunakan akal sehatnya, tetapi suaranya keras dan kuat. Suaranya menyebar ke seluruh surga. Banyak pencipta dari klan yang sama berdiri dan diam-diam datang ke sisinya. Langbao mendapatkan kembali keberaniannya. Hati daunnya yang hancur langsung tenang, dan kultivasi daunnya tidak menurun lagi. Tidak peduli apapun, Langbao tetaplah raja yang saleh di hatiku. Gadis ulat sutra berdiri dan tersenyum. Dia tidak pernah egois, jadi aku mendengarkannya. Di sukuku, apakah ada yang percaya padaku? Lebih banyak kreator menonjol dan diam-diam berjalan ke sisinya. Suku Xiatai, suku Dragon Banquet, suku Dongming, suku Zukiyu, dan suku-suku lainnya juga memiliki beberapa kreator yang tersebar berdiri dan diam-diam berjalan ke sisi Lang Er. Lang Er tenang dan menunggu dengan tenang. Perlahan, jumlah orang bertambah, tetapi tidak mencapai 10.000 orang. Lang Er memandang setiap suku dan tidak ada seorang pun yang menanggapinya. Selama kamu meninggalkan sisi lain Void, kamu tidak akan pernah kembali. Perasaan ilahi di dunia roh meraung. Lang Er menatap dunia roh. Roh Luo Xiao, maukah kau ikut denganku? Aku tidak akan pergi. Wajah spirit Luo Xiao muncul. Dia tidak lagi segila sebelumnya. Dia berkata dengan tenang, mereka membangun dunia roh dan sisi lain kehampaan sesuai ramalanku. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Langbao mengangguk tanpa suara dan memimpin tim pencipta, yang jumlahnya kurang dari 10.000 orang, menuju jembatan Void. Mereka berbalik dan melihat bahwa roh leluhur dari dunia roh leluhur telah mulai memilih pemimpin klan baru dan menunjuk seorang tetua baru. Akhirnya, atas rekomendasi bersama para tetua dan pemimpin klan, seorang raja saleh baru dipilih.
Lang Bao berbalik dan memimpin anggota klannya melalui 3 ruangan menuju jembatan Void. Di luar jembatan Void, pertempuran antara Desa Ashoka dan Pengadilan Langit masih berlangsung. Kaisar pendiri telah meninggalkan Desa Ashoka lebih awal, dan bulan suci surgawi juga telah meninggalkan Desa Ashoka. Hal ini menenangkan pasukan Pengadilan Langit. 4 penguasa langit, Raja Langit, dan 4 kaisar mengerahkan kekuatan mereka yang unggul. Mereka pertama-tama memperoleh pijakan yang kuat dan kemudian mengepung dan memusnahkan Desa Ashoka. Karena Desa Ashoka tidak memiliki dewa dan setan sebanyak Pengadilan Surga, maka ia jatuh ke posisi pasif dan terjebak oleh pasukan dewa dan setan Pengadilan Surga. Semua Master Surgawi dan Raja Surgawi dari Desa Riang telah keluar untuk bertarung dengan Master Surgawi dan Raja Surgawi dari Pengadilan Surgawi. Mereka telah bertarung dengan sengit. Di bawah pimpinan Qin Fengqing, si bayi raksasa, klan Qin juga pernah bertempur dengan Kaisar Yin dan 4 kaisar lainnya. Mereka bertempur hingga langit runtuh dan bumi retak. Meskipun Qin Fengqing sangat kuat dan dikenal sebagai bangsawan bumi kecil, dan meskipun klan Qin pemberani dan pandai bertarung, mereka tidak takut mati, tetapi mereka tidak dapat menerobos pengepungan para dewa dan iblis di Istana Surgawi. Ketika Lang Bao memimpin orang-orangnya untuk menyerang, Desa Carefree berada dalam bahaya besar. Pasukan Pengadilan Surgawi telah membunuh jalan mereka menuju langit ke-33. Mereka telah bertempur sampai langit runtuh, memperlihatkan tulang-tulang naga baja raksasa yang terkubur di bawah langit. Seluruh langit ke-33 Desa Riang itu dipenuhi 33 mesin perang raksasa. Itu adalah mahakarya terbesar yang ditempa oleh para pengrajin surgawi di era Kaisar Pendiri. Namun, ketika berhadapan dengan senjata-senjata ilahi yang mengerikan dari Istana Surgawi, 33 mesin perang ini dapat dihancurkan kapan saja. Lang Bao memimpin orang-orangnya dan menyerbu. Banyak pencipta dan kemampuan ilahi indera ilahinya meletus, menyapu bersih pasukan Pengadilan Surgawi di depan mereka dan langsung menciptakan jalan berdarah. Tubuh hampir 10.000 kreator itu sangat besar. Mereka bergerak dengan sangat mudah, menggerakkan bintang-bintang dalam gerakan mereka. Sulit untuk melepaskan kemampuan ilahi yang hebat di medan perang, dan mereka dapat dengan mudah mengancam nyawa orang-orang mereka sendiri. Namun, dalam pertempuran jarak dekat, mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Para pencipta tidak hanya memiliki indera ilahi yang kuat, tetapi tubuh mereka juga sebanding dengan dewa-dewa kuno. Dalam pertempuran jarak dekat, mereka jauh melampaui ras setengah dewa. Ditambah lagi keberadaan terhormat surgawi ini, serangan ini segera membuka jalan menuju surga ke-33 Desa yang Riang. Langit ke-33 bersiul, dan para pencipta naik ke udara dan mendarat di surga, membantu pasukan Kaisar Pendiri membersihkan pasukan Pengadilan Surgawi yang telah tiba di Desa yang Riang. Lang Bao juga dicegat oleh pasukan Pengadilan Surgawi. 4 Raja Surgawi dari Pengadilan Surgawi mengendalikan para dewa kuno dan senjata ilahi 4 kaisar dan bertempur di sekelilingnya. Kekuatan senjata ilahi didorong hingga ekstrim oleh mereka, berubah menjadi naga biru, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Lang Bao bertarung dan mundur, menahan 4 Raja Surgawi. Dia baru berhasil mundur ketika 4 Master Surgawi selesai mengatur formasi susunan dan mengepungnya. Tentara Pengadilan Surgawi mengejar Desa yang Riang dan bergegas menuju dunia Yuan. Dan pada saat itu, di kekosongan pantai seberang, sang pencipta yang tersisa baru saja memilih Raja Dewa berikutnya ketika sesosok tiba-tiba menyeberangi jembatan kekosongan dan tiba di kekosongan pantai seberang. Penghormatan surgawi Xiao muncul di samping Raja Dewa yang baru dipilih sang pencipta, Aquamoon. Ia menatap dunia roh leluhur yang belum menghilang dan tak dapat menahan senyum. Kakak ketiga, Luo Xiao, kakak kedua ada di sini untuk menemuimu. Suaranya menyebar ke seluruh dunia roh leluhur. Wajah roh leluhur Luo Xiao muncul dari dunia roh leluhur dan berkata dengan tegas, waspadalah. Dunia roh leluhur berubah menjadi mata besar, dan semua indera spiritual roh leluhur meledak melalui batu asli awal yang absolut. Pendeta Xiao tertawa terbahak-bahak dan membiarkan indera spiritual roh leluhur menyerangnya. Indera spiritual itu menyerbu ke dalam pikirannya, tetapi tidak meledak dengan kekuatan apapun. Indera spiritual itu langsung disempurnakan olehnya. Indera keilahianmu pada awalnya dimaksudkan untuk mencuri dariku. Penghormatan surgawi Xiao mengangkat tangannya untuk meraih batu purba dari dunia roh leluhur. Sekarang, tinggal mengembalikannya ke pemilik aslinya. Aku sudah lama menunggu hari ini. Ledakan. Serangan roh leluhur sang pencipta bahkan lebih hebat lagi, tetapi serangan apapun dari indera ketuhanan mereka sama sekali tidak berguna melawan sang pujaan hati Xiao. Dewa bulan yang ada di dalam air pun bangkit dan menyerang Dewa Xiao. Namun serangannya juga tidak terasa sakit atau gatal bagi Dewa Xiao. Ribuan pencipta menyerang Xiao Tianzun,
dan telapak tangan Xiao Tianzun mencengkeram batu primordial yang membentuk dunia roh leluhur. Dia mencengkeram dengan kuat, dan dunia roh leluhur runtuh. Roh leluhur yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan indera ketuhanan mereka dilahap oleh Xiao Tianzun. Untungnya, Lang Zhen pergi. Xiao Tianzun tersenyum. Para pencipta tidak memusnahkan seluruh ras. Jiwa dan kesadarannya hancur, dan kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan total. Pendeta Xiao memegang batu purba itu di tangannya dan mengamatinya dari atas ke bawah. Matanya tampak dipenuhi kesedihan dan kegembiraan. Banyak sekali pencipta yang menyerbu ke arahnya. Para pencipta dari kekosongan di pantai seberang telah melalui pertempuran hidup dan mati dengan pasukan pengadilan surgawi, menjadi gagah berani dan terampil dalam pertempuran. Selain itu, Langer bertugas mendorong reformasi. Ia telah memadukan metode kultivasi indera ilahi leluhur yang awalnya kasar dengan sistem harta ilahi dan istana surgawi. Ia juga telah mengirim para kreator ke kedamaian abadi untuk menyerap hasil reformasi. Kreator saat ini sudah jauh lebih kuat daripada para kreator di era kuno. Mereka juga mengolah roh primordial mereka dan mempelajari sistem alam Dao. Kemampuan mereka sangat cemerlang dan kemampuan ilahi mereka juga sangat luar biasa. Meskipun mereka masih menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk menyerang, ki vital mereka juga sangat padat. Namun, sebelum mereka dapat mencapai sisi Xiao, istana surgawi muncul di belakangnya. Energi yang sangat kuat menekan mereka, membuat mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam lumpur dan tidak dapat bergerak. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Bahkan dunia roh leluhur yang dapat menekan Lang Zhen seperti patung yang terbuat dari lumpur di hadapan Master Surgawi Xiao. Hanya dengan mengangkat tangannya, patung itu akan hancur berkeping-keping, belum lagi mereka. Lebih jauh lagi, Dao awal absolut mencakup ki bawaan dan indera ilahi. Ki bawaan adalah Yuan Ki awal absolut, dan tingkat Yuan Ki sangat tinggi. Ketika indera ilahi dan serangan Yuan Ki mereka datang, semuanya diserap oleh Celestial Master Xiao dan diubah menjadi nutrisi baginya. Indera ketuhanan mereka awalnya diperoleh melalui batu ketuhanan awal yang absolut. Bagi guru surgawi Xiao, itu hanya mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Indera ketuhanan yang mereka kembangkan hanya dipinjamkan kepadanya oleh batu ketuhanan untuk pengembangannya. Para pencipta ini hanya setara dengan membantunya mengembangkan indera ketuhanannya. Celestial Master Xiao tidak mempedulikan para ahli di antara para kreator yang menyerangnya. Sebaliknya, ia mengangkat batu asli dan mengukurnya. Kesedihan di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan hanya kegembiraan yang tersisa. Kegembiraannya semakin kuat, dan batu purba di tangannya perlahan melayang ke atas. Dia mencoba menggunakan Dao purba, yang telah menyatu dengan ki bawaan dan indera ilahi, untuk mengaktifkan batu purba. Di belakangnya, lebih banyak kreator menyerangnya. Namun, mereka semua terpaku di belakangnya. Para pemimpin dan tetua klan yang kuat tampaknya telah memperlambat aliran waktu di sekitar mereka, sementara yang lebih lemah benar-benar diam. Kekuatan Dao permulaan absolut terbukti nyata. Saat Master Langit Xiao mengaktifkan batu primordial awal absolut, Raja Dewa Bulan di dalam air, yang paling dekat dengannya, mulai menghancurkan tubuhnya, roh primordialnya hancur, dan jiwanya hancur. Dia adalah pencipta terkuat selain Lang Bao, tetapi dia tidak berdaya melawan eksistensi seperti Celestial Master Xiao. Master Surgawi Xiao bukan saja musuh bebuyutan mereka, melainkan juga sumber indera keilahian yang mereka andalkan. Menghadapi keberadaan seperti itu, hanya ketakutan mendalam yang tersisa di hati mereka. Namun, Raja Dewa Bulan di dalam air memiliki basis kultivasi terkuat. Dia hanya perlahan-lahan menguraikan ki primordial tubuhnya menjadi ki bawaan. Indera keilahiannya dirampas oleh batu primordial, dan dia tidak bisa mati sejenak. Namun, para pemimpin dan tetua klan lainnya membusuk lebih cepat. Kulit di wajah Dewa Bulan, Raja di air membusuk seperti lapisan kertas, dan kulitnya terbakar lapis demi lapis. Dia membuka mulutnya, ingin berteriak pada para kreator yang masih menyerbu, tetapi suaranya menjadi sangat panjang, dan dia tidak dapat memancarkan akal sehatnya. Situasi ini seperti wilayah indera ilahi tertinggi milik Kaisar Tertinggi. Kaisar Tertinggi adalah eksistensi yang telah memahami wilayahnya sendiri dan juga merupakan eksistensi pertama yang memahami wilayahnya sendiri. Wilayah indera ilahi tertinggi menggunakan indera ilahinya untuk menciptakan wilayah absolut, waktu seolah berhenti di wilayah tersebut. Dia menggunakan metode ini agar tak terkalahkan hingga dia bertemu Ling Tianzun. Ling Tianzun melihat esensi dari ketiadaan waktu dan menciptakan kemampuan ilahi yang sulit, mematahkan mitos tentang tak terkalahkannya domain indera ilahi tertinggi. Meskipun Xiao Tianzun pernah melihat domain indera ilahi tertinggi sebelumnya, dia tidak menerima ajaran apapun dari Kaisar Tai. Namun, saat indera ilahinya tumbuh dengan cepat,
dia secara alami memahami domain indera ilahi tertinggi. Baginya, semuanya terjadi secara alami. Bukan hanya itu saja, ranah indera ilahinya pun lebih lengkap dan kekurangannya pun lebih sedikit dibanding ranah indera ilahi Kaisar Tai. Wilayah indera ilahinya juga bercampur dengan keajaiban kibawaan dan dao awal absolut. Itu dapat mengambil vitalitas orang lain dan mengubahnya menjadi kibawaan. Itu dapat mengambil indera ilahi orang lain dan mengubahnya menjadi indera ilahinya sendiri. Berlari, sang pencipta di tepi wilayah indera ilahi tertinggi merasakan bahaya dan segera berhenti. Ia berbalik dan berlari dengan panik. Ia berteriak, semuanya, lari. Para pencipta lainnya yang bergegas menghampirinya menenggelamkannya dan terus bergegas menuju Xiao, sang maha pengampun surgawi, namun mereka semua terhenti. Lebih banyak kreator menyadari bahayanya dan berbalik. Seorang tetua yang cukup beruntung untuk melarikan diri dipenuhi dengan kesedihan, dia berteriak, Raja Langbao yang saleh benar. Tanpa desa yang riang, kekosongan di tepi seberang adalah sangkar. Semua anggota klan, dengarkan dan segera menuju jembatan kekosongan. Tinggalkan tepi seberang. Para kreator yang berhasil lolos segera berlari ke surga suku mereka. Mereka berencana untuk melarikan diri ke jembatan Void bersama anggota klan mereka. Jika mereka bisa lolos ke jembatan Void, mereka masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Akan tetapi, saat batu dewa permulaan absolut diaktifkan oleh guru surgawi Xiao, domain indera dewa tertinggi meluas dengan cepat. Meskipun mereka berlari cepat, wilayah indera ilahi tertinggi juga meluas dengan cepat. Mereka yang tertinggal dengan cepat menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Di mata para pencipta yang membeku, anggota klan mereka melarikan diri dengan kecepatan yang tak terbayangkan, tetapi mereka seolah dibekukan oleh waktu. Bahkan bintang-bintang di langit pun membeku karena perluasan wilayah kesadaran tertinggi. Bahkan galaksi yang luas pun tidak lagi beroperasi di wilayah kesadaran tertinggi. Wilayah indera spiritual tertinggi milik guru surgawi Xiao masih terus meluas, dan segera mencapai surga pertama. Wilayah itu menyapu seluruh surga. Ada lebih dari 100.000 pencipta di surga ini, dan semuanya membeku dalam sekejap. Tubuh mereka mempertahankan berbagai postur. Beberapa berlari bersama keluarga mereka, dan beberapa sudah terbang ke langit, beberapa bersembunyi di bayang-bayang rumah mereka, dan beberapa marah. Mereka berencana untuk kembali dan bertarung dengan Celestial Master Xiao sampai mati. Ada yang tampak ketakutan, ada yang dipenuhi keputusasaan, ada yang jatuh dalam ketakutan dan panik, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri. Wilayah indera ilahi tertinggi masih meluas. Segera, ia mencapai surga kedua, lalu surga ketiga, dan surga keempat. Di seberang lautan yang hampa, sang pencipta telah membangun peradaban yang agung di sini. Meskipun tidak semegah di era yang tak terlupakan, masih ada jutaan pencipta yang hidup di surga besar dan kecil. Namun, tidak ada satu pun yang lolos. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Master Surgawi Xiao mengangkat kepalanya untuk melihat batu purba itu. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya, tetapi seolah-olah dia bisa melihat berbagai bentuk pencipta di kekosongan pantai seberang. Kamu menggunakan akal ilahiku untuk membangun kekosongan pantai seberang, katanya sambil tersenyum. Sangat mudah bagiku untuk datang ke sini dan menghancurkan tempat ini. Jika itu di tempat lain, domain kesadaran jiwaku mungkin tidak akan berkembang begitu cepat, juga tidak dapat mencakup area yang begitu luas. Tapi di sini, dia berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum, seluruh dunia di seberang sana adalah wilayahku. Aku datang ke wilayahku hanya untuk menghancurkan kalian, semut-semut yang menempati sarang burung murai. Dia berbalik dan menatap Raja Dewa Bulan di dalam air, yang paling dekat dengannya. Dia berkata dengan santai, kamu belum mati. Itu menunjukkan bahwa basis kultivasimu tidak buruk. Namun, kamu terlalu bodoh. Kamu sama bodohnya dengan saudara ketiga, Luo Xiao, dan Kaisar Agung. Tentu saja, saudara bungsu tidak sepintar itu. Senyum di wajahnya semakin lebar. Adik bungsu mengira aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk pergi ke sungai yang bergelombang di dunia asal demi tubuh fisikku. Dia pergi mencari kaisar pendiri dan bulan yang sangat mulia untuk menghadapi pertempuran di sungai yang bergelombang. Tidak hanya itu, dia dengan sengaja menyebarkan berita dan memikat putraku, yang mulia yang sangat mulia, untuk menghadapiku. Dia menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya, dia berkata kepada Raja Dewa Bulan di dalam air, rencananya brilian. Jika ada kaisar pendiri, Dewa Bulan yang agung, dan kaisar tertinggi, bahkan jika aku bisa mengambil kembali tubuh fisikku, aku akan tetap terluka parah. Dia akan bisa menuai manfaatnya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku? Sangat cocok bagiku bahwa dia pergi mencari kaisar pendiri dan Dewa Bulan. Mata Dewa Bulan Raja di air dipenuhi dengan keputusasaan. Di matanya,
segala sesuatu di kekosongan pantai lain membeku. Seluruh dunia pantai lain telah berubah menjadi wilayah indera ilahi tertinggi yang membeku. Di dalam domain tersebut, Sang Pencipta berubah menjadi gumpalan kibawaan yang mengalir menuju pemuja surgawi Xiao dan menyatu ke dalam tubuhnya. Bulan di dalam air juga melihat indera ketuhanan Sang Pencipta melesat dan berubah menjadi indera ketuhanan awal absolut yang menjadi nutrisi guru surgawi Xiao. Kematian anggota klannya membuat hatinya sakit. Kaisar pendiri sangat kuat. Dengan bantuan Lang Bao dan Celestial Master Yue, aku tidak yakin bisa mengalahkannya. Celestial Master Xiao tersenyum padanya dan berkata, itulah sebabnya aku harus menunggu kesempatan. Kesempatan bagi Kaisar pendiri, Celestial Master Yue, Lang Bao untuk meninggalkan tempat ini. Aku sudah menunggunya. Dia tersenyum dan berkata, guru surgawimu berpikir bahwa aku lebih cemas daripada orang lain, tetapi dia salah. Orang yang paling cemas bukanlah aku, tetapi dia, Kaisar tertinggi, dan Hauer. Sebaliknya, aku sama sekali tidak cemas. Satu persatu, tubuh fisik para kreator retak dan hancur di dalam domain. Basis kultivasinya menjadi semakin tinggi, dan mananya menjadi semakin kuat. Alam istana surgawinya sudah mendekati kesempurnaan, dan sulit bagi basis kultivasi dan kekuatannya untuk meningkat lebih jauh. Namun sekarang, basis kultivasi dan kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia terus meningkat dengan cepat setiap saat. Bagaimanapun juga, 3 kamar milik Yang Mulia Yue hanyalah harta karun dan kemampuan ilahi. Bahkan Yang Mulia Yue tidak dapat menghentikanku, apalagi harta karun dan kemampuan ilahi yang dia sempurnakan. Kalian mengandalkan 3 kamar sebagai parit alami dan menaruh harapan pada orang lain. Bukankah kalian sedang mencari kematian? Langit berbintang di kekosongan pantai seberang mulai runtuh, dan objek-objek material yang divisualisasikan berubah kembali menjadi kesadaran ilahi. Langit dan para pencipta di langit pun ikut musnah. Selama jutaan tahun, para pencipta telah menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk menciptakan segalanya di sini. Sekarang, semuanya telah kembali ke keadaan semula. Keadaan awal yang absolut, pemusnahan semakin cepat, dan kekosongan Higan semakin mengecil. 3 ruangan yang ditinggalkan oleh pemuja surgawi Yue semakin dekat dan dekat dengan mereka. Tak lama kemudian, kehancuran menyebar ke sekitar Xiao, Sang Dewa Langit, dan bulan di dalam air. Bulan di dalam air menyaksikan dengan putus asa saat para pemimpin dan tetua klan berubah menjadi kibawaan dan indera ilahi, menjadi nutrisi Xiao, Sang Dewa Langit. Sudah saatnya mengakhiri ini. Pendeta Xiao mengangkat tangannya dan meraih batu purba itu. Bulan di dalam air meledak dengan keras dan berubah menjadi kibawaan. Dia berbalik dan berjalan menuju 3 kamar. Dia tersenyum dan berkata, kita tidak bisa membiarkan yang termuda dan tertua menunggu terlalu lama. Di atas sungai yang mengalir deras, kabut semakin tebal. Di tengah kabut, kesadaran ilahi Kaisar tertinggi mengendalikan tubuh burung vermilion untuk terbang maju. Di tengah kabut, samar-samar ia dapat melihat sosok-sosok berdiri di permukaan sungai, dan pemandangan di kedua tepi sungai juga berubah dengan cepat. Gunung-gunung menjulang lalu runtuh, dan dunia pun berubah. Dia mengejar mereka dan melihat sosok Kinmu, satu demi satu. Setiap tindakannya berbeda. Ketika ia terbang di depan mereka, ia menyadari bahwa mereka semua adalah hantu. Mereka seperti hantu yang telah dicap di sungai waktu, tetapi juga seperti mereka kembali ke masa lalu. Dia berbalik untuk melihat dan juga melihat serangkaian hantu yang telah menyebar di depannya dari jauh. Saat tubuh jasmani burung vermilion terbang, jumlah hantu terus meningkat. Meskipun tubuh burung vermilion terbang cepat, pemandangan di kedua tepi sungai membuat Kaisar Agung merasa bahwa ia selalu berada di tempat yang sama. Jika ia dibiarkan terbang, ia hanya akan dibawa ke masa lalu dan kembali ke sejarah. Padahal, ia tidak pernah bergerak dari awal hingga akhir. Ia selalu berada di tempat yang sama dan hanya bergerak mundur dalam sejarah. Bahkan Kaisar tertinggi saat ini tidak dapat memahami kemampuan ilahi ini. Para pemuja surgawi yang banyak jumlahnya, termasuk pemuja surgawi langit cerah dan pemuja surgawi Xiao, mungkin juga tidak dapat memahami seni perdukunan yang sulit ini. Jika dia menyelamatkan pendeta surgawi Ling, apa yang akan terjadi? Dia tidak tahu matahari atau bulan saat dia melewati kabut. Dia tidak mengejar Kinmu dari awal hingga akhir. Dia hanya bisa melihat bayangan di depannya, dan dia samar-samar bisa melihat sosok Kinmu. Namun, setiap kali dia mengejarnya, dia menyadari bahwa itu adalah ilusi yang ditinggalkan oleh Kinmu dalam sejarah. Ia melewati satu ilusi demi ilusi, seakan-akan ia sedang melewati kabut. Tiba-tiba, kabut di depan mereka berangsur-angsur menipis, dan air sungai surgawi di bawah mereka berhenti mengalir mundur. Sejak mereka memasuki kabut, air sungai surgawi di bawah kaki mereka mengalir mundur. Akhirnya,
Air sungai surgawi mengalir dari timur ke barat, dan pada saat itu, kabut di sekitar mereka menghilang. Kaisar tertinggi melihat ke kejauhan dan melihat istana surgawi yang diselimuti cahaya ilahi. Dia tertegun dan menatap istana surga dengan rasa tidak percaya. Kaisar tertinggi istana surgawi, atau haruskah ia katakan, Kaisar tertinggi pengadilan surgawi di selatan. Pengadilan surgawi Kaisar tinggi, yang telah lama menghilang, benar-benar muncul di depannya. Mungkinkah kita telah kembali ke era Kaisar Agung? Dia sangat terkejut. Dia menarik pandangannya lebih dekat dan melihat Qin Mu berjalan di sungai menuju ke pengadilan surgawi Kaisar tinggi. Pada saat yang sama, Kaisar Agung melihat Ling, seorang pemuja surgawi, berdiri di depan gerbang langit selatan, langit surgawi Kaisar Agung Selatan. Pemandangan ini membuatnya merasa familiar sekaligus asing. Burung vermilion menggelengkan kepalanya dan menenangkan diri. Kaisar Agung melihat Raja Surgawi dari Kaisar Langit Selatan melalui mata tubuh jasmani burung vermilion. Dia adalah Raja Surgawi manusia, Raja Surgawi manusia terakhir di era Kaisar Tinggi. Dia berdiri di bawah gerbang Langit Selatan di belakang Yang Mulia Ling. Bersamanya ada para jenderal dewa dan pendeta dewa dari pengadilan Langit Selatan milik Kaisar Atas. Di antara mereka ada murid Ling Tianzun, Yi Siseng. Adegan ini tampaknya menjadi pertama kalinya Ling Tianzun menyelesaikan Bui Abijnanya. Ini adalah pertama kalinya Ling Tianzun melakukan Bui Abijna, yang berarti Kaisar Tai tiba-tiba tersadar. Ia buru-buru mendongak dan melihat langit tiba-tiba terbelah. Dia melihat awal mula mutlak Kaisar Surgawi. Atau lebih tepatnya, itu adalah roh primordial Kaisar Tai sendiri, Ming Fangyu, yang merupakan seorang pendeta surgawi. Dia menunggangi tubuh Kaisar Surgawi dan menyerang Ling, seorang pendeta surgawi. Pada saat itu, Kaisar Tai memiliki dua identitas. Yang satu adalah Ming Fangyu, dan yang lainnya adalah selir Liao Tian. Ming Fangyu adalah reinkarnasi dari roh primordialnya, sedangkan selir Liao Tian adalah tubuh pinjamannya. Kaisar tertinggi berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Tubuh Kaisar Surgawi yang sangat besar dan tirani turun dari langit dengan tombak panjang di tangannya. Di depan gerbang surga selatan dari pengadilan surga Kaisar Atas, Kaisar Surgawi Ling sedang mengeksekusi seni ilahi yang tidak mudah. Pada saat itu, Qin Mu juga berhenti di depannya. Semuanya diam, benar-benar diam. Baik itu tubuh jasmani Kaisar Surgawi yang dikendalikan oleh Kaisar tertinggi Ming Fangyu, Kaisar Surgawi Ling yang tengah mengeksekusi seni dewa yang tidak mudah, Kaisar Surgawi Kaisar Atas Selatan, Yi Siseng, dan yang lainnya, semuanya diam. Angin bersiul di sungai sebelumnya, cahaya suci yang memancar dari surga Kaisar Atas, dan air sungai surgawi yang mengalir di sungai itu semuanya terhenti. Kaisar tertinggi ingin menyerang Qin Mu, tetapi dia terkejut karena dia tidak bisa bergerak. Bukan hanya tubuh fisik burung vermilion tidak bisa bergerak, bahkan kesadaran ilahi Kaisar tertinggi pun tidak bisa bergerak sedikit pun. Hal ini membuatnya sangat heran. Kekuatan sihir mengerikan macam apa ini? Apakah karena praktisi Dao terlalu mudah untuk bergerak? Tidaklah mudah bagi praktisi Dao lainnya untuk melakukan gerakan. Qin Mu tampaknya telah merasakan pikiran dan kesadarannya, jadi dia berbicara di depannya, itu tidak mudah, katanya tanpa tergesa-gesa. Sebagai gantinya, aku menggunakan jepit rambut Ling Tianzun untuk memanggil seni ilahi Ling Tianzun yang tidak mudah. Kamu dan aku sama-sama berada dalam seni ilahi ini, dan Kaisar tertinggi, kamu telah menjadi bahan yang tidak mudah dari seni ilahi. Aku, di sisi lain, adalah orang luar, mengamati perubahan bahan yang tidak mudah. Qin Mu menoleh dan tersenyum padanya, tetapi Kaisar tertinggi merasa bahwa senyumannya bagaikan senyum iblis yang paling jahat. Substansi yang sulit dapat dilihat sebagai proses aliran substansi. Waktu tidak ada, tetapi dapat digunakan sebagai satuan pengukuran. Setiap kali saya melangkah, jika saya melangkah maju, waktu akan mengalir mundur dan terbalik. Jika saya berjalan mundur, waktu akan mengalir maju. Qin Mu menjelaskan kepadanya, jika aku berdiri di tempat yang sama, semua zat sulit dalam seni ilahi ini akan berhenti. Satu-satunya yang tidak akan berhenti adalah aku. Jika aku mengatakan ini, Kaisar tertinggi, apakah kau mengerti? Kaisar tertinggi mengerti dan berkata dengan suara serak, maksudmu aku telah menjadi substansi yang sulit. Namun, mengapa aku tidak menyadarinya? Qin Mu berbalik. Ketika dia melakukannya, makhluk tak berwujud di dalam makhluk tak berwujud juga mengalami sedikit perubahan. Waktu mengalir maju dan mundur. Situasi seperti ini membuat seluruh dunia tampak seperti ilusi. Itu adalah ilusi yang terbentuk dari gambar yang tak terhitung jumlahnya. Keberadaan Qin Mu menyebabkan dunia yang tak berwujud menjadi goyah. Hanya ketika Qin Mu menenangkan dirinya, fluktuasi semacam ini menghilang. Dalam seni ilahi yang tidak mudah, pembalikan waktu,
kemajuan, dan jeda semuanya merupakan hasil dari perubahan material yang tidak mudah. Kinmu berjalan ke arahnya, tetapi Kaisar tertinggi terkejut saat mengetahui bahwa meskipun Kinmu bergerak, dia tidak dapat bergerak sedikit pun. Anehnya, saat Kinmu bergerak, pemandangan di sekitarnya terus berubah. Ming Fangyu mengendalikan tubuh fisik Kaisar Langit dan menusuk punggung Kaisar Langit Ling, menembus tubuh wanita itu, mengangkatnya, dan membantingnya ke Sungai Langit. Pada saat yang sama, seni dewa yang tidak mudah milik Kaisar Surgawi Ling meledak dan memotong Sungai Surgawi, menarik Ming Fangyu ke dalam seni dewa yang tidak mudah. Bahkan dalam situasi itu, Kaisar Surgawi Ling masih sangat terkendali dan tidak menarik Kaisar Tinggi, Kaisar Surgawi, Yi Siseng, dan yang lainnya ke dalam seni ilahi. Bukankah kamu mengatakan bahwa saat tubuhmu bergerak, material yang tidak mudah itu akan mengalami perubahan yang sesuai? Kaisar Agung bingung. Mengapa aku tidak berubah? Kamu berbeda. Kinmu menjelaskan dengan sabar, kau tidak diubah menjadi substansi oleh seni ilahi Ling yang tidak mudah. Kau memang substansi yang tidak mudah, tetapi kau diubah menjadi substansi yang tidak mudah oleh seni ilahiku yang tidak mudah. Dia tersenyum tipis dan tidak melihat Ming Fangyu membunuh Ling, sang pemuja langit. Dia terus menjelaskan, kamu terpukul oleh seni ilahiku yang tidak mudah dan menjadi substansi yang tidak mudah dalam seni ilahiku. Dia datang ke sisi burung vermilion dan mengangkat kepalanya untuk melihat tubuh dewa kuno yang hampir sempurna. Dengan ekspresi tenang, dia berkata, kau mengejarku sepanjang jalan dan melihat hantu yang kutinggalkan di Sungai Surgawi, kan? Apakah kau melewati mereka? Kaisar tertinggi membeku di permukaan sungai sementara sayap burung vermilion tetap terbuka, berkobar-kobar dengan api. Itulah seni ilahi yang tidak mudah yang kutinggalkan. Kinmu tampak sangat sabar, selama kau melewati bayangan pertama, kau akan terkena jurus ilahiku yang tidak mudah. Kultivasiku lebih rendah darimu, jadi akan sangat sulit bagi jurus ilahi pertama untuk menyerapmu. Namun, kau seharusnya melewati lebih dari satu bayangan. Dengan kemampuanku saat ini, 3 bayangan seharusnya dapat menyerapmu sepenuhnya. Dia mengangkat tangannya dan perlahan menyentuh bagian tengah alis burung vermilion, mengekstraksi kesadaran ilahi Kaisar tertinggi dari tubuh burung vermilion sedikit demi sedikit. Dia sangat teliti. Kamu telah melewati total 26.423 kali, jadi kamu sebenarnya tidak dapat menggunakannya berkali-kali. Semakin banyak kesadaran ilahi Kaisar tertinggi yang diekstraksi, dan secara bertahap terbentuk di depannya, berubah menjadi sosok Kaisar tertinggi. Namun, itu dibentuk oleh kesadaran ilahi dan bukan tubuh jasmani yang nyata. Alasan mengapa aku meninggalkan begitu banyak seni ilahi yang tidak dapat dilewati sebenarnya bukan untuk berhadapan denganmu, tetapi untuk berhadapan dengan permulaan absolut dan para pemuja surgawi lainnya yang telah memasuki tempat ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kinmu mengulurkan jarinya dan perlahan mengetuk jantung kesadaran ilahi alis Kaisar tertinggi. Dia tersenyum dan berkata, ketika kesadaran ilahi Anda turun ke alam bawah, itu tidak dalam kondisi puncak Anda. Kaisar tertinggi dalam kondisi puncaknya tidak ada lagi. Tubuh jasmani Anda mati, King Tianfei juga mati, dan Ming Fangyu juga berubah menjadi abu. Namun, Anda masih memiliki kondisi terkuat, yaitu Kaisar tertinggi kesadaran ilahi yang tercetak dalam kesadaran ilahi surga yang agung. Jarinya terlihat sangat ringan, tetapi pada titik ini, struktur kesadaran ilahi Kaisar tertinggi mengalami perubahan yang tak terbayangkan. Dari dahinya, Kaisar tertinggi kesadaran ilahi berubah menjadi ki primordial, yang kemudian diserap oleh Kinmu. Targetku bukanlah dirimu yang sekarang, tetapi dirimu yang berada di surga yang agung, kata Kinmu tanpa tergesa-gesa. Target yang ingin ku selamatkan bukan hanya Ling, tetapi juga roh primordial Yun yang dipenjara di sana. Sebagian besar kepala kesadaran ilahi Kaisar tertinggi telah berasimilasi dan berubah menjadi ki primordial. Kaisar tertinggi kesadaran ilahi berjuang dengan sekuat tenaga, ingin melawan, tetapi dia tidak bisa. Hanya mulutnya yang tertinggal di kepalanya, dan tak lama kemudian, mulutnya pun menghilang. Selain itu, aku punya tujuan lain, yaitu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Dewa Xiao dan Dewa Hao. Kinmu berkata, aku telah meninggalkan begitu banyak seni ilahi. Selama Yang Mulia Xiao dan Yang Mulia Hao melewatinya, mereka akan berakhir dalam situasi yang sama sepertimu. Kaisar tertinggi, sebagai Yang Muliamu yang membangun jalan dengan kesadaran ilahi, apakah aku memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanmu? Kaisar tertinggi tidak dapat menjawab lagi. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi ki purba dan diserap oleh Kinmu, tidak ada lagi. Kaisar tertinggi mengendalikan tubuh jasmani burung vermilion, sehingga kemampuannya sangat hebat. Ia juga dapat dianggap sebagai praktisi kuat tingkat pemujaan surgawi. Namun, Kinmu dengan mudah membunuhnya dengan satu jentikan tangan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan.
Kinmu pernah mengalami kematian yang lumpuh, dan secara tak kasat mata, gayanya dalam menangani masalah dan kepribadiannya telah berubah drastis. Ini bukan seni ilahi yang mudah. Bahkan jika kau mati, kaisar tertinggi dari kesadaran ilahimu di surga kesadaran ilahi yang agung tidak akan tahu apa yang terjadi di sini. Kinmu menyingkirkan tubuh jasmani burung vermilion dan berbalik untuk berjalan maju mengamati perubahan di sekelilingnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, namun, aku akan tetap memberimu kesempatan untuk menemukan tempat ini dan diriku. Aku akan memanfaatkan seranganmu untuk menemukan indera ketuhananmu akan surga yang agung dan membunuh jalanku ke sana. Aku akan membawa beberapa teman baik, seperti saudara kedua, kaisar pendiri, atau pemuja surgawi Hao Tian. Dia berjalan sangat pelan dan mengamati perubahan gerakan Ming Fangyu yang sangat sakral saat menyerang Ling sedikit demi sedikit. Dia bahkan mundur beberapa langkah untuk melihat lebih dekat. Kematian yang mulia surgawi Ling terus terulang, dan Kinmu berusaha sebisa mungkin untuk tidak terganggu oleh kematian yang mulia surgawi Ling. Dia mengamati dengan saksama, dan dia tidak memandang rendah kaisar tertinggi hanya karena dia telah berulang kali menderita kekalahan di tangannya. Kaisar Tai, bagaimanapun juga, adalah salah satu eksistensi terkuat dalam sejarah. Bahkan Kaisar Surgawi Taichu tidak pernah mempercayakan dirinya kepada surga Luo Agung. Akan tetapi, ia tidak hanya telah mencap surga Luo Agung dengan indera spiritualnya, ia juga telah menanam pohon Dao, bunga Dao, dan buah Dao. Orang harus tahu bahwa bahkan orang nomor satu di alam Dao, Kaisar Pendiri, belum menghasilkan buah Dao. Jika dia ingin melenyapkan Kaisar Tai sepenuhnya dan menyelamatkan Yang Mulia Surgawi Ling dan Yang Mulia Surgawi Yun, dia harus berhadapan dengan Kaisar Tai, yang terbentuk dari Dao indera spiritual di surga Luo Agung. Itulah asal mula Kaisar Tertinggi. Hanya dengan menyingkirkannya dia dapat sepenuhnya menyingkirkan kaisar tertinggi dan tidak meninggalkan bahaya tersembunyi apapun. Sejak alam semesta tercipta, tidak pernah ada kematian praktisi Dao. Bahkan hanya ada 3 atau 4 dari mereka. Namun, kali ini, mungkin ada kematian praktisi Dao. Tatapannya berkedip, dan dia berpikir dalam hati, di masa depan, pasti akan ada lebih banyak kematian. Namun, prasyaratnya adalah, bagaimana aku bisa membunuh seorang praktisi Dao seperti Kaisar Tertinggi. Kaisar Tertinggi hanya setengah praktisi Dao, tetapi meskipun demikian, Kinmu belum pernah berurusan dengannya sebelumnya. Apakah dia bisa membunuh Kaisar Tertinggi juga sangat penting untuk pertempuran selanjutnya, dan itu akan sangat berguna sebagai referensi. Dia berulang kali mempelajari gerakan Ming Fangyu dan mengenalinya. Kemudian dia duduk diam dan menyimpulkan perubahan seni ilahi Ming Fangyu. Dia tidak punya pilihan lain selain bersikap sangat berhati-hati karena dia harus membatalkan seni ilahi yang tidak mudah milik pendeta surgawi Ling untuk menyelamatkan pendeta surgawi Ling dari keadaannya yang tidak mudah. Dan mengungkap seni bela diri yang tidak mudah dan menyelamatkan Kaisar Langit Ling berarti bahwa Ming Fangyu, yang mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Langit, juga telah diselamatkan. Roh primordial Kaisar Tertinggi, Fangyu, terutama membudidayakan roh primordial dan dapat digolongkan di antara para pemuja surgawi, sehingga seni ilahi yang dimilikinya secara alami sangat luas. Tubuh fisik Kaisar Surgawi yang awalnya absolut adalah tubuh fisik terkuat dalam sejarah. Dengan kombinasi keduanya, akan sangat sulit bagi Kinmu untuk menghadapinya sendirian. Oleh karena itu, Kinmu harus memahami perubahan gerakan Ming Fangyu dan membuat semuanya jelas. Kinmu duduk di sana dan benar-benar memejamkan matanya, tertidur lelap. Tak lama kemudian, suara dengkuran terdengar, dan alam mimpi muncul di sungai surgawi. Di alam mimpi, banyak Kinmu kecil muncul, dan mereka semua adalah ekspresi Kaisar Tertinggi, setiap gerakan yang mereka buat ditiru dengan sempurna. Mereka mengeksekusi jurus pamungkas Kaisar Tertinggi dan menyimpulkan evolusi jurus Kaisar Tertinggi sedikit demi sedikit. Banyak Kinmu kecil bahkan mengeksekusi jurus pamungkas Kaisar Tertinggi, dan tentu saja terjadi pembantaian. Darah mengalir seperti sungai dalam mimpi. Harus dikatakan bahwa Kaisar Tertinggi adalah orang yang hampir serba bisa. Dia memiliki banyak identitas, dan kekuatan tubuh jasmani Kaisar Tertinggi memungkinkannya untuk bersaing dengan Dewa Kuno Kaisar Surgawi. Kesadaran ilahinya berubah menjadi selir Qiang Tian, dan dia juga merupakan ahli kesadaran ilahi nomor 1 di dunia. Roh primordialnya, Fangyu, dia juga seorang pemuja surgawi yang menghususkan diri dalam kekuatan roh primordialnya. Tubuh jasmaninya kuat, dan ia ahli dalam pertarungan jarak dekat. Roh primordialnya kuat, dan ia ahli dalam jalur dan keterampilan. Kesadaran ilahinya kuat, dan ia ahli dalam visualisasi dan pengendalian jiwa. Selain Gong yang sangat dihormati di surga, Kaisar Tertinggi hampir tidak mempunyai kelemahan. Kinmu telah mempelajari kesadaran ilahi tertinggi Luo Agung dari Kaisar Tertinggi,
dan istana surgawi kesadaran ilahinya didasarkan pada kesadaran ilahi tertinggi Luo Agung. Itu pernah menjadi istana surgawi terkuatnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Qin Mu tiba-tiba terbangun dari mimpinya dan hatinya bergetar. Seseorang telah menyentuh penampakan yang ditinggalkannya. Hanya saja dia tidak tahu apakah orang ini adalah Dewa Langit Luas, Dewa Langit Fajar, atau Kaisar Pendiri Qin Ye. Namun, alam Dao sang Kaisar Pendiri telah berkultivasi hingga 36 surga, jadi dia sudah menjadi praktisi Dao sejati. Hati Dao-nya tajam, dan dia bisa melihat seni ilahi yang tersembunyi dalam penampakan tersebut. Selama dia bisa melihatnya, dia tidak akan menyentuhnya. Standar alam Dao sang surgawi memuliakan surga yang luas dan sang surgawi memuliakan fajar lebih rendah dibandingkan dengan sang kaisar pendiri, sehingga hanya mereka berdua yang mampu menyentuh bayangannya. Orang itu sangat cepat, jantung Qin Mu sedikit bergetar. Orang itu telah melewati bayangannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan kecepatan seperti itu, tidak akan lama lagi dia akan tiba di sini. Akan tetapi, saat orang itu hendak tiba, ia tiba-tiba menghilang dari akal sehatnya. Qin Mu mengerutkan kening dan melihat ke arah asalnya, tetapi dia tidak melihat siapapun. Mereka semua rubah tua. Qin Mu menenangkan dirinya. Entah itu adalah Heavenly Venerate Fast Heaven atau Heavenly Venerate Dawn yang telah masuk. Jika Heavenly Venerate Fast Heaven tidak menunjukkan dirinya secara langsung, kemungkinan Heavenly Venerate Fast Heaven akan lebih tinggi. Heavenly Venerate Fast Heaven tidak terburu-buru dan bukan orang yang memiliki manfaat terbesar. Orang-orang yang memiliki manfaat terbesar adalah saya, Kaisar tertinggi, dan Heavenly Venerate Dawn. Karena itu, Heavenly Venerate Fast dapat memperoleh manfaat dari ini. Ia menunggu dengan tenang. Setelah 2 atau 3 hari, ia merasakan seseorang menyentuh hantu yang ditinggalkannya. Orang ini sangat berhati-hati. Dia baru saja menyentuh pantom pertama, tetapi dia tidak menyentuh yang kedua. Qin Mu menunggu lama, tetapi orang ini juga tidak menyentuh hantu lainnya. Orang ini adalah Fajar yang dimuliakan surgawi. Qin Mu sedikit mengernyit. Pendeta Xiao datang beberapa hari lebih lambat dari yang diharapkannya, dan dia memberinya perasaan tidak enak. Ketika Kaisar Pendiri meninggalkan desa yang riang, dia tidak akan dimanfaatkan oleh pendeta surgawi Xiao, kan? Dia bergumam pada dirinya sendiri, jika aku adalah Xiao, aku pasti akan menyelinap ke ruang di tepi seberang dan mengumpulkan batu-batu purba sebelum Kaisar Pendiri pergi. Aku akan menghancurkan para pencipta di sana dan menyerap semua indera ketuhanan mereka untuk memperkuat diriku. Jika bocah itu, Mu, ingin berkomplot melawanku dan menggunakan tangan Kaisar tertinggi untuk menyingkirkanku, dia pasti akan menungguku untuk memastikan bahwa aku memasuki seni ketuhanan Ling. Qin Mu mengangkat kepalanya dan mengembuskan napas keruh. Yang mulia surgawi Xiao telah tertunda beberapa hari, yang berarti kekosongan di pantai seberang akan hancur. Dan kemampuan yang mulia surgawi Xiao mungkin akan meningkat pesat. Dia menenangkan dirinya. Memang sangat sulit untuk bersekongkol melawan eksistensi seperti Xiao, seorang pendeta surgawi. Selanjutnya, aku tidak tahu apakah Yang Mulia Xiao telah memasuki kehampaan tertinggi dan dengan paksa menanamkan kekuatannya di dalamnya. Jika dia dapat mencapai langkah ini, kemampuannya akan meningkat pesat. Apakah Kaisar Pendiri dapat mengalahkannya masih dalam kisaran 50-50? Qin Mu memejamkan matanya. Setelah beberapa saat, dia membukanya, dan wilayah harta karun ilahinya menyebar. Wilayah harta karun ilahinya semakin meluas, perlahan-lahan menyelimuti seluruh kabut sungai surgawi. Jari telunjuk kanan Qin Mu mengetuk pelan bagian tengah alisnya, dan mata vertikal di bagian tengah alisnya perlahan terbuka. Saat mata itu terbuka, wilayah dan tubuhnya langsung terpisah dari kabut sungai surgawi. Di depannya, hanya ada sebagian sungai surgawi. Itu adalah sungai surgawi yang telah dipotong oleh pemuja surgawi Ling, dan itu juga merupakan sungai surgawi yang tidak dapat dengan mudah diubah menjadi benda-benda material. Sebelumnya, Qin Mu berdiri di sungai surgawi, tetapi sekarang dia terpisah darinya. Dengan sudut pandang seorang pengamat, dia dapat mengamati semua yang terjadi di sungai surgawi. Sungai surgawi mengalir deras. Qin Mu berdiri di luar dan melihat ke kejauhan. Dia melihat Kaisar tertinggi Ming Fangyu bergegas keluar dari sungai surgawi berulang kali setelah membunuh Ling, seolah-olah dia ingin menerobos sungai surgawi, tetapi dia tidak dapat bergegas keluar setiap saat. Qin Mu berdiri di luar sungai surgawi dan tidak dapat mencapai langit atau daratan. Dia juga tidak dapat melihat apapun di sekelilingnya. Dia seperti bola Qi Qingming dan Qi awal primordial yang sedang mengalami perubahan kualitatif. Kaisar tertinggi Ming Fangyu membunuh Yang Mulia Ling sekali lagi dan menyerang sungai surgawi dengan tombaknya sekali lagi. Setelah itu, seni ilahi yang tidak mudah meledak lagi dan kembali ke titik semula.
Yang Mulia Ling dibangkitkan dan dibunuh sekali lagi. Qin Mu menyaksikan kejadian ini dengan tenang. Gerakan dan seni ilahi Ming Fangyu berbeda setiap saat dan dia mencoba menggunakan metode yang berbeda untuk menghancurkan seni ilahi yang tidak mudah itu, tetapi setiap kali dia gagal. Qin Mu mengamati seni ilahinya dan membandingkannya dengan seni ilahi yang baru saja disimpulkannya, memodifikasi beberapa kekurangannya. Ketika semuanya telah siap, dia perlahan-lahan mengeksekusi seni ilahi agung dari jalur awal primordial, tetapi tatapannya tertuju pada Ming Fangyu. Dia harus menghancurkan seni Dewa Ling Tianzun yang tidak mudah sebelum Ling Tianzun meninggal dan memblokir serangannya sebelum Kaisar tertinggi Ming Fangyu membunuh Ling Tianzun. Hanya dengan begitu dia bisa menyelamatkan Ling Tianzun. Oleh karena itu, waktu merupakan hal yang paling penting. Satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup sangatlah tipis, jadi tidak boleh ada kesalahan. Kaisar tertinggi Ming Fangyu tampaknya telah memperhatikannya dan tiba-tiba bergegas ke arahnya. Kekuatan tombak panjang di tangannya tidak terbatas, dan dengan tubuh jasmani Kaisar Surgawi dan roh primordial Kaisar tertinggi, bagian sungai surgawi benar-benar bergetar hebat dan menguap, ujung tombak menyapu air sungai surgawi dan bergegas langsung menuju jantung alis Qin Mu. Pada saat itu, seni ilahi yang tidak mudah meledak dan menyapu bersihnya, mengembalikannya ke tempat asalnya. Di tempat asalnya, Ling, sang pendeta surgawi menoleh ke belakang untuk melihat Qin Mu. Gadis bergaun macan tutul dan bersepatu rumput itu tersenyum manis kepadanya. Meskipun dia tidak cantik, dia sangat memikat. Pada saat berikutnya, Ling, sang pendeta surgawi, meninggal, dan Kaisar tertinggi Ming Fangyu memakunya sampai mati dengan tombak. Dia bergegas menuju Qin Mu sekali lagi dan menusuknya lagi. Ujung tombak itu semakin dekat ke jantung alis Qin Mu, tetapi tetap tidak dapat menembusnya. Mata vertikal di tengah alis Qin Mu mengikuti sosoknya dengan saksama. Pada saat Kaisar tertinggi Ming Fangyu menusuknya sekali lagi, seni ilahi Ling yang tidak mudah meledak, menyusun kembali semua materi kembali ke keadaan aslinya. Pada saat yang sama, Qin Mu menjabat tangannya, dan seni ilahi pun meledak. Awal yang tertinggi mempertanyakan bentuk Qing Ming. Dia menggunakan seni ilahinya, dan dalam sekejap, materi yang tidak mudah terbentuk oleh seluruh sungai surgawi bergetar hebat. Itu berubah dari materi menjadi Qi Qing Ming, dan seni ilahi yang tidak mudah itu dihancurkan sepenuhnya olehnya dalam satu gerakan. Saat Qin Mu menjabat tangannya, tubuhnya telah melangkah keluar, dan panggung eksekusi dewa juga terbang keluar sambil bersiul. Detik berikutnya, Qi Qing Ming berubah, dan sungai surgawi, Kaisar Surgawi Ling, dan Ming Fangyu semuanya muncul. Mereka semua dalam bentuk tubuh energi. Saat kaki Qin Mu mendarat di samping Ling Tianzun, tubuh energinya langsung berubah menjadi wujud fisik. Ling Tianzun hendak mengangkat tangannya untuk mengeksekusi seni ilahi yang tidak mudah ketika tangannya tiba-tiba digenggam oleh tangan Qin Mu. Wanita itu menampakkan ekspresi sangat heran saat menatap wajah Qin Mu. Namun, Qin Mu mengangkat wajahnya dan menatap roh primordial Kaisar tertinggi yang datang dari langit untuk mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Surgawi awal mutlak. Di tangan Kaisar Surgawi awal mutlak, tombak ilahi itu sangat menakutkan, dan kekuatannya sangat kuat, ganas, dan kokoh. Roh primordial mengandung kekuatan sihir, dan kekuatan sihir Ming Fangyu dapat dihitung dengan jari bahkan di era saat ini. Suara mendesing. Saat tombak itu menusuk ke bawah, ada perubahan tak berujung yang tersembunyi dalam ketegasan dan keganasannya, tetapi Qin Mu telah mensimulasikan adegan ini ribuan kali dalam benaknya. Pada saat yang sama ketika tombak dewa menusuk ke bawah, tongkat perubahan besar di tangannya menusuk keluar. Ujung tombak Kaisar tertinggi dewa itu runcing, dan gerakannya rumit. Tongkat perubahan besar itu runcing, dan gerakannya juga sangat rumit. Setiap serangan tepat mengenai ujung tombak dewa. Yang Mulia Ling masih menatap wajah Qin Mu, tetapi dia melihatnya sangat serius. Dari telapak tangan Qin Mu, dia bisa merasakan getaran saat kekuatan lawannya runtuh. Qin Mu memegang tangannya dan melangkah di sungai surgawi. Dia mundur selangkah demi selangkah untuk menghilangkan kelebihan tenaga. Sungai surgawi meledak dan berubah menjadi gelombang besar. Tombak ilahi Kaisar tertinggi menembus gelombang besar dan menyerang seperti badai. Kekuatan pertempuran dari tubuh jasmani terkuat itu mengerikan, meskipun Qin Mu telah memahami semua gerakan dan seni ilahinya, namun, ketika dia bertarung langsung, darah masih merembes keluar dari sudut mulutnya. Pada saat itu, panggung eksekusi dewa tiba-tiba muncul dari bawah sungai surgawi. Di permukaan air, Kaisar tertinggi Ming Fangyu telah bergegas dan mendarat di panggung eksekusi dewa. Qin Mu tiba-tiba berhenti dan memegang tangan Ling Tianzun sambil berlari maju. Panggung eksekusi dewa adalah tempat di mana dia bersembunyi di bawah sungai surgawi ketika dia berhasil menembus seni ilahi Ling Tianzun.
Tepatnya untuk saat ini, langkah kaki kaisar tertinggi Ming Fangyu mendarat di panggung eksekusi dewa, dan langsung berubah menjadi 35 langkah. Dua pisau hitam eksekusi dewa itu seperti naga jahat yang berputar-putar di sekelilingnya. Dia memegang tombak dewa di tangannya, dan tombak itu melesat seperti naga. Tepat saat dia membelah dua pisau hitam eksekusi dewa, cambuk pengajaran terbang dan menamparkan dahinya. Kaisar tertinggi Ming Fangyu tercengang oleh serangan ini, dan roh primordialnya hampir terlempar keluar dari tubuh jasmani kaisar surgawi awal yang absolut. Dia tidak dapat menahan rasa heran. Pada saat itu, tongkat perubahan besar menembus jaring pisau berwarna darah. Ding! Kinmu menggunakan tongkat jalan Great Cheng sebagai pedang dan menusuk jantung tubuh fisik dari awal yang absolut. Roh primordial kaisar tertinggi bergetar hebat, dan dia terbang keluar dari tubuh fisik dari awal yang absolut. Kinmu menyingkirkan tongkatnya dan menoleh untuk tersenyum pada gadis di sampingnya. Ling, aku di sini. Ling Tianzun tiba-tiba merasakan kehangatan yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Dia belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Dia ingin berkata, aku sudah menunggumu terlalu lama, tetapi dia tidak sanggup mengatakannya. Dia tidak ingat sudah berapa kali dia meninggal. Setiap kali dia meninggal, itu sangat cepat dan menyakitkan. Namun, siklus reinkarnasi ini tidak akan pernah berakhir. Muridnya, Yi Siseng, menyegel istana surgawi kaisar atas dan mengumpulkan mayatnya di bagian hilir sungai surgawi. Setiap peti mati mengubur mayatnya. Namun, saat dia menggunakan kekuatan supernaturalnya, mayatnya akan berubah menjadi air sungai. Begitu saja, peti jenazahnya telah memenuhi seluruh istana surgawi kaisar atas selama lebih dari 40.000 tahun. Selama 40.000 tahun terakhir, dia telah terbunuh berulang kali. Dia bahkan ingin mengakhiri semua ini sendiri. Namun, bahkan dia tidak dapat menguraikan kekuatan supernaturalnya sendiri. Waktu yang ditinggalkan kaisar tertinggi Ming Fangyu untuknya terlalu singkat, dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana dia harus memecahkan seni ilahinya. Dalam kematian seperti ini, bahkan orang dengan mentalitas terkuat pun akan runtuh. Hal yang sama berlaku untuk Ling, seorang pendeta surgawi. Saat dia melihat Kinmu, keterkejutan dan rasa syukur di hatinya bisa dibayangkan. Dia adalah orang yang memiliki tekad yang sangat kuat, tetapi sekuat apapun dia akan tetap runtuh karena kelelahan akibat tahun-tahun kematian ini. Akibatnya, tatapannya tak bisa lepas dari wajah Kinmu. Suhu yang terpancar dari tangannya bukan lagi dingin yang berasal dari tombak sedingin es yang menusuk tubuhnya. Itu memberinya perasaan hidup. Dia tidak berani mempercayai perasaannya sendiri. Hanya saat dia mendengar suara Kinmu, kegembiraan ini berkembang dari lubuk hatinya dan mengalir ke seluruh tubuhnya, berubah menjadi arus hangat. Di sisi lain, saat roh primordial kaisar tertinggi, Fang Yu, dipaksa keluar dari tubuh jasmani awal absolut oleh tongkat, dia segera menghentikan gerak mundurnya dan bergegas menuju tubuh jasmani kaisar surgawi sekali lagi. Kaisar tertinggi, kau masih ingin kembali setelah aku mengusirmu keluar dari tubuh fisik awal absolutmu. Kinmu menoleh ke belakang, dia tersenyum pada roh primordial kaisar tertinggi yang terbang di atas. Kamu mungkin belum mengenalku. Namaku Kinmu, kami bertiga adalah petani Kin dan penggembalamu. Kamu bisa memanggilku Mu, yang mulia surgawi. Meskipun kamu belum mengenalku, kita sudah saling membenci dan membunuh sejak lama. Meskipun dia tersenyum, serangannya sangat ganas. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pisau misterius eksekusi dewa. Kedua pisau itu diubah menjadi satu olehnya, dan yang lainnya ditebaskan di tengah alis tubuh jasmani kaisar surgawi. Pisau ini megah dan menunjukkan tirani jalur pisau. Ming Fangyu berada di alam dao surgawi ke-35, dan tahap eksekusi dewa miliknya juga telah mencapai 35 lapisan. Ketika tahap eksekusi dewa diaktifkan, kekuatan pisau misterius eksekusi dewa meningkat ke tingkat yang ekstrim. Pisaunya bahkan dapat melukai kaisar pendiri dan menghancurkan hati daunnya. Namun, ketika pisau yang mengerikan itu mendarat di tengah alis tubuh jasmani kaisar surgawi, bahkan kulit tubuh jasmani itu tidak dapat terlihat. Dentang, getaran hebat datang darinya, dan mengguncang pisau hitam eksekusi dewa di tangan Kinmu hingga melambung tinggi. Kinmu tercengang, tubuh jasmani yang begitu kuat, dia tidak dapat mempercayainya. Dia belum pernah melihat tubuh sekuat itu. Pisau hitam eksekusi dewa bahkan dapat menebas tubuh jasmani adipati surgawi, tetapi bahkan tidak dapat memotong kulit tubuh jasmani kaisar surgawi. Kekuatan tubuh jasmani seperti itu jauh melampaui tubuh jasmani kaisar tertinggi, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari dewa kuno terkuat, pada saat ini, bahkan hati Kinmu tergerak oleh tubuh jasmani kaisar surgawi. Untuk dapat mengendalikan tubuh jasmani seperti itu,
dia dapat dikatakan berada dalam posisi tak terkalahkan. Dia mengambil keputusan cepat dan menyebarkan wilayah harta karun ilahinya. Dia meninggalkan pisau dan mengubahnya menjadi jari, menggambar dengan jari-jarinya. Wus, 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 wus. Dia menarik jari demi jari, dan lapisan ruang mengalir keluar, menarik jarak antara Ming Fangyu dan tubuh jasmani awal absolut semakin jauh. Ming Fangyu datang sambil bersiul, dan roh primordial kaisar tertinggi itu luas dan tak terbatas. Dengan langkah maju, ia melintasi lapisan demi lapisan ruang yang terus-menerus melahirkan dan meluas. Telapak tangannya mundur ke depan, dan ruang di depannya terlipat lapis demi lapis, ia menunjukkan kultivasi kekuatan sihir dan pencapaian seni ilahi yang tak tertandingi. Qin Mu sedikit mengernyit. Secara logika, Dewa Xiao seharusnya telah mengambil tindakan untuk merebut kembali tubuhnya ketika melihat kejadian ini, tetapi dia belum bertindak sampai sekarang, yang mana agak tidak masuk akal. Namun, serangan roh primordial kaisar tertinggi ada di depannya, jadi dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia melepaskan telapak tangan Ling yang dimuliakan surgawi dan mendorongnya ke depan. Satu jalur primordial Qi yang dilalui bersama. Telapak tangannya bertabrakan dengan sepasang tangan kaisar tertinggi, dan seni ilahi mereka berdua meledak. Rambut hitam Qin Mu berkibar tertiup angin, dan platform eksekusi darah Qi Dewa meraung seperti air terjun yang mengalir deras ke awan. Roh primordial kaisar tertinggi di sisi lain berhenti dan dengan paksa masuk ke tubuh kaisar surgawi dalam upaya untuk mengendalikannya lagi. Sekalipun Qin Mu sangat kuat dan dapat dianggap sebagai lawannya, selama dia memasuki tubuh kaisar surgawi, dia dapat membunuh 10 Qin Mu dalam satu serangan. Pada saat itu, pisau hitam eksekusi dewa terbang dan menebasnya. Roh primordial kaisar tertinggi mengerutkan kening dan mengabaikan cahaya pisau, dengan paksa memasuki tubuh kaisar surgawi. Namun, roh primordialnya hanya berhasil memasukkan setengahnya ketika dia melihat Qin Mu menunjuk ke tengah alis tubuh jasmani kaisar surgawi dan berkata dengan lembut, segel selamanya. Seni suci Bui memancar keluar dan mengalir ke sekujur tubuh sang kaisar surgawi. Mata Ling Tianzun berbinar, dan dia memuji, seni ilahi Bui ini benar-benar bagus. Roh primordial kaisar tertinggi memasuki tubuh jasmani kaisar surgawi, dan seni ilahi Bui meledak. Dengan kilatan cahaya, setengah dari roh primordialnya keluar dari tubuh jasmani kaisar surgawi. Adapun separuh roh primordialnya yang lain, masih berada dalam tubuh jasmani kaisar surgawi. Roh primordial kaisar tertinggi tercengang dan mencoba memasuki tubuh jasmani kaisar surgawi sekali lagi. Namun, hasilnya tetap sama. Dia masih terpengaruh oleh seni ilahi Bui, dan separuh roh primordialnya masih terekspos. Kamu mengajariku dengan baik, kata Qin Mu dengan rendah hati. Pisau di tangannya tidak menunjukkan belas kasihan saat menebas roh primordial kaisar tertinggi. Seni bela diri Bui miliknya memang hebat. Seni bela diri yang ia gunakan bukanlah seni bela diri Bui yang utuh, melainkan hanya sebagian kecilnya saja agar ia tidak terjerumus ke dalam situasi sulit yang membuatnya berubah menjadi benda material. Akan tetapi bahkan pecahan-pecahan seni dewa yang tidak mudah itu sudah cukup untuk menjebak roh primordial kaisar tertinggi sampai mati. Roh primordial kaisar tertinggi menjadi semakin gelisah. Dia mengendalikan setengah dari tubuh jasmani kaisar surgawi untuk menghalangi cahaya pisau Qin Mu. Suara keras terdengar, dan tubuh Qin Mu bergetar hebat. Dia menarik Ling pemuja surgawi dengan cepat untuk menghindari tombak ilahi kaisar tertinggi. Permukaan sungai surgawi meledak, dan kekuatan tombak ilahi melonjak dan mencabik-cabik sungai surgawi. Kemanapun tombak ilahi itu lewat, ombak di kedua sisi bagaikan gunung yang tak terputus, menjulang semakin tinggi. Qin Mu segera mengangkat tongkat besarnya untuk menghadapi serangan itu. Kekuatan tempur tubuh jasmani kaisar surgawi terlalu kuat, jadi dia harus menggunakan tongkat sihir untuk melawan. Kalau tidak, bahkan jika dia menggunakan pedang malapetaka, dia tidak akan mampu menghalangi serangan kaisar surgawi. Ledakan. Tubuh Qin Mu bergetar hebat, pakaiannya berkibar tertiup angin. Sarung pedang malapetaka di pinggangnya juga hancur, dan pedang malapetaka itu jatuh ke dalam air. Tubuh jasmani kaisar surgawi berdiri di atas panggung eksekusi dewa, dan dengan satu serangan, dia menghancurkan 2 pisau hitam eksekusi dewa. Roh primordial kaisar surgawi sekali lagi ingin mengendalikan tubuh kaisar surgawi. Namun, tidak peduli berapa kali dia mencoba, hasilnya tetap sama. Dia masih memiliki separuh jiwa primordialnya di luar dan separuh jiwa primordialnya di dalam, jadi dia masih tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh jasmani kaisar surgawi. Qin Mu datang lagi dan tersenyum. Kaisar Agung, aku pernah berkata kepadamu ketika aku menenggelamkan selir Liao Tian bahwa sebelum kamu mati, aku akan memberimu kesempatan yang adil untuk bertarung. Sekarang, aku di sini untuk memenuhi janji ini.
Tubuh fisik Kaisar Surgawi meraung marah dan mengangkat kakinya untuk menghentakkan kakinya dengan keras. 35 lapisan panggung eksekusi dewa benar-benar hancur. Sudut mata Qin Mu berkedut. Dia tentu tahu betapa menakjubkannya kekuatan tahap eksekusi dewa. Bahkan Kaisar pendiri dari 35 lapisan alam Dao tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Ini karena tahap eksekusi dewa dipadatkan dari Dao Agung Istana Leluhur dan merupakan objek Dao alami. Hanya setelah Kaisar pendiri menjadi Dao, ia dapat menghancurkan tahap keilahian ini. Kekuatan tubuh jasmani Kaisar Surgawi terlalu mengerikan. Meskipun Kaisar tertinggi hanya bisa mengendalikan setengah dari tubuh jasmaninya, kekuatannya mungkin bisa membunuh Yang Mulia Surgawi. Tetapi yang aneh ialah bahwa baik Fajar Surgawi, Maharaja Surgawi yang agung, maupun Kaisar pendiri tidak membuat gerakan apapun. Mereka tidak memperlihatkan diri atau melakukan gerakan apapun, yang membuatnya tampak aneh. Cahaya dingin melintas di mata Qin Mu, dan dia memegang tangan Ling, sang pendeta surgawi, saat mereka bergegas menuju Kaisar tertinggi. Kaisar tertinggi menghentakkan kakinya sekali lagi, dan panggung eksekusi dewa mengeluarkan suara retakan, hampir hancur. Ki dan darah tubuh jasmani Kaisar Surgawi mendidih dan menjadi semakin kuat, membersihkan iblis darah dari tahap eksekusi dewa. Dibandingkan dengan ki dan darah yang terkandung dalam tubuh jasmani Kaisar Surgawi, ki dan darah tahap eksekusi dewa tidak ada apa-apanya. Ki dan darah ini begitu kuat, tak hanya menghanyutkan iblis darah dari tahap eksekusi dewa, bahkan sungai surgawi pun ikut menguap, menampakkan gunung-gunung dan sungai-sungai megah di sekelilingnya. Pemandangannya berupa pegunungan dan sungai yang tandus, seolah-olah mereka telah mengalami malapetaka kiamat. Jika melihat keluar, tidak ada tanda-tanda pemukiman manusia. Gurun berwarna kuning terlihat di mana-mana. Kadang-kadang, orang bisa melihat kota suci yang bobrok berdiri di tengah gurun. Angin menderu, dan bukit pasir bergerak tak beraturan di tengah gurun. Ketika bukit pasir itu menjauh, terlihatlah tumpukan tulang yang terkubur di gurun. Ini seharusnya langit yang telah berubah menjadi gurun karena alasan yang tidak diketahui. Ada mayat di mana-mana di bawah gurun, dan tidak diketahui era apa medan perang itu. Bahkan Qin Mu tidak tahu era apa ini. Dia telah menguraikan seni ilahi Ling Tianzun yang tidak mudah, jadi secara logis, dia seharusnya telah kembali sebelum Ling Tianzun diserang dan mati. Namun, Ling Tianzun telah mengalami reinkarnasi demi reinkarnasi dalam seni ilahi yang tidak mudah. Meskipun materi di sungai surgawi tidak berubah, materi di dunia luar berubah. Jika aku dapat membunuh tubuh jasmani yang begitu agung untuk memberi makan tahap eksekusi dewa dan pisau misterius eksekusi dewa, maka kedua pisau suci ini bahkan dapat membunuh para praktisi Dao. Qin Mu mengabaikan dunia luar dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Dia bergegas ke panggung eksekusi dewa dan menggunakan tongkat perubahan besar sebagai pedang untuk menghadapi tombak dewa yang ditusukkan Kaisar tertinggi. Saat tombak dewa itu bertabrakan dengan tongkat itu, darah menyembur keluar dari mata, telinga, mulut, hidung, dan mulut Qin Mu. Tubuhnya berderak dan berderak saat urat dan tulangnya patah inci demi inci. Pada saat yang sama, pedang malapetaka tiba-tiba melompat keluar dari sungai surgawi dan menusuk ke telapak kaki setengah dari roh primordial Kaisar tertinggi yang terekspos di luar. Pedang itu memiliki ribuan transformasi dan menyerang dari ujung jari kaki roh primordial Kaisar tertinggi. Cahaya pedang yang pekat langsung bergerak dari ujung jari kaki ke telapak kaki, ke pergelangan kaki, ke kaki, dan ke paha. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, roh primordial Kaisar tertinggi akan hancur. Sua, cahaya pedang melewati dada dan perut roh primordial Kaisar tertinggi, dari tenggorokan hingga ke otak. Dengan suara puh, pedang bencana melesat ke langit dari atas kepala roh primordial Kaisar tertinggi. Pedang bencana naik ke ketinggian sungai surgawi, dan semua jenis gerakan pedang masih dilakukan dengan liar, membentuk tirai surgawi yang mempesona dari jalur pedang. Setengah dari roh primordial Kaisar tertinggi hancur total oleh pedang malapetaka. Pada saat yang sama, Qin Mu, yang telah terlempar, menyerang dengan telapak tangannya, mengurai seni ilahi dari tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Cambuk pengajaran terbang keluar, dan dengan sekali hentakan, ia menjatuhkan separuh roh primordial Kaisar tertinggi dari tubuhnya. Ledakan. Dia menabrak pasir kuning yang memenuhi langit. Debu mengepul ke udara, mewarnai jalur merah darah. Itu adalah darah di tubuh Qin Mu. Begitu dia melumpuhkan separuh jiwa primordial Kaisar tertinggi, sesosok tubuh melesat keluar dan tiba-tiba muncul di belakang separuh jiwa primordial Kaisar tertinggi. Dia meraihnya dan membuka mulutnya lebar-lebar, dia dengan paksa menelan separuh jiwa primordial Kaisar tertinggi ke dalam perutnya. Orang ini adalah pendeta surgawi Xiao. Pemuja surgawi Xiao baru saja menelan separuh roh primordial Kaisar tertinggi,
dan pada saat berikutnya, jepit rambut kayu persik menyentuh bagian tengah alisnya. Segel selamanya, kata Ling, pemuja surgawi, dengan lembut. Ekspresi wajah pendeta surgawi Xiao berubah drastis. Kali ini, Qinmu tidak memegang tangan Ling Tianzun. Ling Tianzun selalu berada di panggung eksekusi dewa, berdiri di samping tubuh jasmani Kaisar Surgawi, menunggu kesempatan ini untuk berkomplot melawannya dan Kaisar tertinggi. Sekarang, dia telah menyatu dengan setengah roh primordial Kaisar tertinggi dan berubah menjadi material yang tidak mudah diperoleh.